Jadi kita di atas. Untuk menyukai bersama kita dan kita akan bersama kami baru milik semuanya atau yang kita mengatakan atas hadirnya jadi mahasiswa pesantren Sogiri beserta para masyayikh dari pondok pesantren Sogiri yang semuanya saya hormati dan saya taati. Atas nama sendiri saja dari Yayasan Pondok Pesantren Anwar Baperman Bangkalan menyampaikan ahlan wa sahlan dikutubikum kepada yang terhormat Al-Mukarram wal Mukarram Kiai Haji Abdul Rahman Wahid menghadiri undangan kami dalam rangka Haul Masyayikh Pondok Pesantren Sogiri dan penuh alumni dan santri Pondok Pesantren Sogiri yang ditempatkan di Pondok Pesantren Al-Anwar Baperman Mudun Kota Bangkalan ini. Perlu diketahui bahwa hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini sekitar 4.000 masyarakat dari alumni dan juga dari sekitar masyarakat. Mudah-mudahan hadir dan hadirnya para masyarakat pada Gustur ini banyak membawa barokah kepada kita sekalian. Amin Allahumma amin. Demikian akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat selanjutnya bawa Ibu Husna atau Mutiara Kata Hikmah, di mana hari ini akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Habibul Mukarram Habibul Syekh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Kepada beliau kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Ulama al-kiram, wabil khusus Kiai Nawawi Abdul Jalil dari Situgiri Pasuruan, Sahibul Bait, para alumni Pondok Pesantren Situgiri, para hadirin dan hadirat semuanya. Lebih dahulu saya ingin menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa salaman dengan antum. Ini tangannya masih sakit, jadi karena itu ya
iktifak dengan yang ada saja. Di samping itu saya ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana wa iyyakum minal 'aidina wal faizin wal maqbulin. Maaf lahir batin. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita dijadikan puasa yang betul. Awaluhu rahmatun wa wastuhu maghfiratun wa akhiruhu ikun minan nar. Yaitu tujuan kita sebagaimana dirumuskan oleh Nahdlatul Ulama adalah i'la'u kalimatillahi hiyal ulya, meluhurkan asma Allah yang sudah luhur. Itu pokok. Dari situ kita lalu nanti membagi-bagi, ada yang perjuangan bersenjata, ada yang perjuangan tidak bersenjata, ada yang ngajar, ada yang diajar, segala macam. Ya, jadi pilihannya itu luas sekali. Kita ingat bahwa tujuan paling pokok dari pekerjaan seorang ulama adalah menegakkan akhlak yang mulia. Katanya Al-Quran Karim, Bismillahirrahmanirrahim, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah pembawa akhlak yang mulia. Quran yang mulia, bukan siapa-siapa. Ya itu yang katanya mahasiswa mata di goblok itu. Ya terus saya melarang pada tahun 86 orang tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Kristen. Padahal Quran sendiri yang mengatakan salamun ala Luqman ala alaman ala al-huda yaumul. Kedamaian atas orang yang membawa hidayah pada hari kelahirannya. Yaitu siapa? Oleh Nabi Isa. Allah bilang itu Nabi Isa yang namanya muwahhid, yang muwahhid dan bertauhid. Nah, Kristen sekarang kan menyatakan bahwa Tuhan punya anak, punya bapak. Ya itu di sini jangan gobloknya ketok. Sebab kalau kata-kata Tuhan Bapak, Tuhan Anak dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, itu artinya Tuhan yang dekat dengan ayah, Tuhan yang dekat dengan ibu. Artinya ayah dan anak itu dekat. Tuhan yang dekat dengan kita. Kalau kita yang dekat dengan Tuhan, kita ngerti tak belum tahu kita. Nah itu. Padahal Al-Quran Karim jelas sekali menyatakan bahwa kita ini berkaitan dengan orang-orang Kristen dan Yahudi itu begitu rupa, sehingga harta benda mereka dimanfaatkan untuk kepentingan Islam, dan harta benda Islam orang Islam itu harus dipakai untuk kepentingan orang melarat. Ya, dalam salah satu surat Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Dinamakan Allah ala Rasulih min ahli al-Qur'an
Rasul wal qurba wal yatama wal masakin wa bin sabil kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Harta benda yang diperoleh dari orang-orang di sekitarmu Muhammad di Madinah, di Madinah. Ya, tidak lain harta benda orang Kristen dan orang Yahudi. Itu diambil pungutan. Kalau Muslim namanya zakat, kalau orang yang tidak Muslim namanya zakat. Al-Faidu itu sudah sendiri kita pakai Al-Faidu. Nah, untuk apa harta benda itu di turunkan Allah diberikan kepada kaum muslimin? Alhamdulillah, karena untuk kepentingan Allah dari pondok dari masjid buat apa saja lah sarana fisik untuk kepentingan Allah. Rasul dan kegiatan agama semua membutuhkan biaya, pengajian membutuhkan biaya, ya, pulang membutuhkan biaya, semua itu biayai ya dari zakat dan dari zakat dan anak-anak keluarga yatim, orang-orang yang dekat dengan kita, ya. Kemudian orang-orang yang dari Allah, orang-orang yang minta-minta, semua itu dibiayai dan dari zakat. Perlunya apa? Yang kunatulah dan banyak minum agar supaya harta benda yang dibagikan itu, ya, tidak terkumpul di kalangan orang kaya saja di lingkungan kalian. Jadi jumlah itu daulah, bukan negara Islam, tapi diberikan di kalangan berputar-putar, itu daulah. Tidak ada perintah buat negara Islam. Itulah sebabnya Nahdlatul Ulama di dalam Muktamar ke-9 tahun 1935 di Banjarmasin, waktu itu dinamai Syekh Borneo Selatan. Itu ada pertanyaan disiapkan oleh NU, pimpinannya Abdul Syekh Muhammad Hasyim As'ari, Allahu'l-Yarham. Beliau akhirnya berhasil membawa 6.000 orang ulama. Nahdlatul Ulama memutuskan satu pertanyaan: wajibkah bagi kaum muslimin di kawasan Hindia Belanda itu mempertahankan kawasan tersebut walaupun dikuasai oleh orang-orang yang tidak beragama Islam? Jawabnya dari Buya Tulisan Sukim yang digarang oleh Habib Usman bin Yahya, wajib. Kenapa? Karena Belanda itu walaupun menjajah kita, tapi masih mempertahankan atau mempertahankan yang namanya syariah Islamnya. Jadi Belanda tidak mau ganggu dari kita. Apa mau tidak penting, kita tidak ganggu. Kita melaksanakan syariah. Nah, karena itu wajib dipertahankan. Maksudnya kalau orang lain menguasai ini sendiri, lalu melakukan syariah, ini tidak berkelompok. Tapi di situ juga pertanyaan lain. Kalau demikian, warga muslim di Indonesia atau ulama Indonesia di negara jajah di Belanda itu lalu wajibkah menjadikan negara Islam? Jawabnya tidak wajib, karena kaum muslimin bisa melaksanakan syariat Islamnya tanpa bernegara. Jadi ini menurut akibat dari ini 10 tahun kemudian tanggal
di Surabaya. Apa keputusannya? Keputusannya adalah seruan jihad fisabilillah. Artinya mempertahankan negara Republik Indonesia adalah bagian dari jihad fisabilillah. Ini pertama kalinya dalam sejarah Islam bahwa kaum muslimin mempertahankan sebagai kewajiban jihad itu sesuatu bukan negara Islam, yaitu Republik Indonesia. Karena itu kita lalu berdoa sekali pada tanggal 9 Juli tongkat dan telepon dari Eri Abbas itu sampai bulan langsung malam itu juga dibawa ke Surabaya untuk pegangannya kawan-kawan yang mengadakan sepaknya untuk pemberontakan terhadap tentara sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Mansur yang kemudian menghasilkan matinya Jenderal Melody. Nah, itu juga hanya bukan perjuangannya itu juga soal perjuangan saja. Bung Tomo sebagai seorang pejuang yang berperang di depan itu ngomong-ngomong di radio, Allahu Akbar, Indonesia merdeka. Tapi dia bisa membutuhkan dalam logistik, ada persiapan yang dibutuhkan dari dia untuk berperang dengan perlawanan Indonesia. 3 bulan perlawanan itu ada yang namanya PNBUDD, Markas Bersatu Ulama Jawa Timur. Itu yang dari logistik tiap hari melakukan 3.000 nasi bungkus 3 kali 9 ribu. Kemudian belum tidur, belum motor, belum guru, belum senapan, segala macam itu. Jadi ini sangat berat. Nah, jadi ini komandannya adalah Energi Abdullah Abdullah pada waktu itu adalah Kadir Am Ulama. Bahasa hariannya adalah almarhum Energi Muhammad Bisri Al-Turi yang saya sendiri dan ibu. Tuan-tuan setiap banyak akhirnya telah bekerja sama sangat erat antara pihak logistik dan yang dari depan, maka jadinya kita menang terhadap musuh. Dan kemenangan itu dicapai karena ada dasarnya keputusan Majelis Ulama seruan dan hingga tidak hati kajian sejahtera. Ya, itulah mengeluarkan perintah di PKS kepada anak bawah untuk hadir untuk apa namanya untuk awak diri ya terhadir oleh ya karena itu para hadir dan hadirat berhati-hatilah terhadap yang namanya PKS. Nah, para hadirin dan hadirat, sekarang kita berada di pondok pesantren Al-Anwar. Apa itu pondok pesantren? Utamanya pondok pesantren Al-Anwar. Ya, saya tanya, karena itu saya dulu pondok pesantren. Pondok itu asalnya dari Al-Qudus dan
Nah, secara umum kampung itu adalah tempat para anggota Solo itu nyepi tiap bulan. Ada kawannya 40 hari, ada kawannya cuma 10 hari, 3 hari berapa? Itu namanya untuk karena sekarang bahasa modern kalau untuk artinya hotel, untuk Hilton dan sebagainya. Ya, ini untuk pesantren. Siapa yang ngerti arti pesantren? Dari mana itu? Pesantren itu adalah dari bahasa Pali, bahasanya orang-orang Buddha. Artinya pesantren itu tempat santri hidup. Kalau kesinan boleh diomongin. Lalu apa arti pesantren? Pesantren itu tempat santri hidup. Apa arti santri? Dalam bahasa Pali, arti santri itu adalah orang yang mengetahui kitab suci agama. Nah, dulu orang-orang Buddha di Indonesia akhirnya turun kepada para masyayikh thariqat. Para masyayikh thariqat, mereka yang memahami kitab-kitab suci agama, pakai tafsir kitab agama itu, lalu akhirnya dibimbing oleh kita. Kata-kata pesantren itu menjadi lumrah bagi kita, yaitu tempatnya santri hidup. Ini coba, kita ini orang yang tidak meminjam secara budaya, itu sudah biasa, tidak ada masalah apa-apa. Buktinya kalau pesantren itu, kalau kita sekarang lihat pesantren dulu, ambil saja contohnya pesantren bedanya di Jombang, tempat saya lahir. Di situ di pesantren itu orang masuk dari timur, ada jalan kecil menuju ke barat sampai ke depan masjid. Di depan masjid ada tanah lapang, namanya Poso. Kalau bahasa kita sekarang namanya Plaza. Lalu kalau di jalannya itu tempatnya kiai sebelah utara masjid. Lalu tempatnya santri sebelah selatan masjid, sebelah depan. Dan ini artinya apa? Artinya dibedakan. Kiai itu orang yang sudah sampai kepada pengetahuan yang jelas, bisa jawab, sudah dijalankan oleh akhwatnya yang mulia. Sebelah timur, sebelah selatan itu tempatnya santri belajar kepada kiai. Jadi itu. Nah, itu dari mana? Itu dari wayang. Wayang itu kan Indowo dan Jawa atau apa namanya Indowo dan Kowo Kurawa itu kan berhadapan. Jadi tidak seperti bayangan orang. Oh itu balik dan obat. Oh itu orang yang mencoba mencari kesempurnaan tapi belum mendapatkannya. Jadi masih dalam perjalanan. Nah, santri juga begitu. Kenapa bedanya di masjid kok tidak dipakai jalur-jalur seperti orang di dosanya di pondok itu perjuangannya santri untuk belajar kepada kiai itu dilakukan terus hujan dan hujan, panggilnya kelas dakwah dan untuk masjid itu. Nah, kalau pulau memang di bulan, pulau sudah tentu saja perjuangannya itu belum di lapangan di
Unesco. Nah, itulah para hadirin hadirat, kita lihat bagaimana membuat pesantren itu kalau dulu kiai itu dasarnya adalah dasar budayanya itu tidak dari mereka. Itu juga tidak dari orang barat. Ya, kita mungkin dari orang barat. Kalau saya pakai kolor begini, pakai kemeja di orang barat, tidak berarti saya itu benar-benar barat. Ibaratkan tidak, saya berbuat seolah-olah orang barat itu. Tapi ini sama ya biasaan, kan pondok santri cuma dulu taruhan. Menurut saya lokasi itu diambilkan dari Bengal Barat, sekarang Bangladesh itu, ya, Bangladesh, Kazakhstan, dan sebagainya. Itu dulu namanya undi, sekarang menjadi harum. Ya, tidak apa-apa. Pokoknya taruhan kita jaga dulu. Orang namanya saya tak percaya. Aku boleh kata rakyat. Demikianlah para hadirin dan hadirat. Ini saya uraikan tadi masalah pesantren, ya, dan masalah kebutuhan kita sebagai warga Nahdlatul Ulama. Karena itu para hadirin dan hadirat, saya rasa kita sudah sampai kepada situasi di mana kita ini alhamdulillah menjadi orang-orang pondok pesantren. Hadirin dan hadirat, saya tidak bisa berlama-lama lagi karena harus mengejar kapal laut nyebrang itu. Jadi kenapa? Karena besok pagi kita harus berbicara keluarga, yaitu mengenai rencana perkawinan keponakan saya, istri anaknya Dr. Umar Wahid. Nah, itu saya ingin kembali ke Jakarta tahun ini tahun rezeki. Nah, itu saya tidak berlama-lama kepada Al-Mukarram dari Nawawi Abdul Jalil. Saya ucapkan terima kasih sudah disuruh mari. Mudah-mudahan nanti saya bersoal ke Bukuri. Akhirnya saya ucapkan untuk kita bersama, mari bersama-sama kita adakan pikiran karena itu berikan kepadaku kemampuan bertobat atas dosa-dosaku yang besar, karena hanya Engkaulah yang dapat memaafkan dosa-dosa yang besar. Kenapa saya bawakan itu di sini? Pertama-tama saya tidak lihat, tapi saya ingin tahu, walaupun nanti dibilang ada 40.000 jamaah di sini, tapi
dan saya tidak lihat sendiri. Nah, kalau betul-betul banyak, wah sudah. Yang kedua, bahwa apakah penduduk di sini masih dengarkan kami? Tidak. Karena ada yang mengajarkan pujian ilahi itu kecuali para kiai tidak. Karena yang ketiga lagi yaitu mencari barokah dari pujian tersebut. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah, mendapatkan rahmah, dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana hari ini akan diberikan dengan dulu Haji Mahmud Alizar, Ketua Pusat RI Untuk Ada Islamiyah, kepada Yang Mulia Haji Mahmud Alizar selaku Ketua Untuk Ada Islamiyah, kami persilakan. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nanti istilahnya para undangan dan pemilik saya akan merasa terkira mengangkat kedua motor harap bisa menghubungi panitia atau sarjana. Terima kasih.